Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, lancar jaya buat semua sobat kreatif dimanapun berada ya. Tetap semangat untuk semuanya. Mohon maaf karena saya baru bisa belajar bareng lagi di channel sederhana ini ya sobat kreatif. Baiklah, sebelum kita ke tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan ya untuk semua umat muslim dimanapun berada. Semoga kehadiran bulan penuh berkah ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan ampunan bagi kita semua. Amin. Baiklah, jadi di tema kali ini saya akan kembali membuat alat bending plat ya sobat kreatif, versi besar dari awal sampai selesai tentunya. Dengan panjang alat di 120 cm sesuai pesanan, kebutuhan untuk penekukan kusen jendela ya. Dan maksimal di 1,5 mm di penekukan full 120 cm ya sobat kreatif. Oke, di awal video kita sudah siapkan beberapa kebutuhan bahan untuk alatnya. Jadi biasanya saya mulai dari penerapan engsel terlebih dahulu ya. Jadi kita siapkan bahan jalur utamanya. Yang pertama ada besi siku 10x10 dan plat 19 mm dengan lebar 15 cm. Untuk panjang keduanya dipotong akurat sesuai ukuran yang sudah dibilang tadi ya, di 120 cm. Untuk bahan engselnya sendiri kita pakai engsel dengan rangkaian double layer ya, dengan as ukuran 25 mm. Yang pertama kita buat kedua jalur plat dan besi siku sejajar antara sisi sudutnya seperti ini. Selanjutnya bisa kita siapkan bahan plat 16 mm lebar 10 dengan panjang 30 cm, dua buah ya. Dengan bagian satu sisi sudutnya sudah kita buat cowakan persisi seperti di video. Cowakan ini menyesuaikan diameter rumah engsel terkecil dan berpatok pada titik center as yang dipakai, agar pertemuan kedua sudut antara plat dan besi siku sejajar ketika dilipat nanti ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita coba satukan antara rumahan engsel dan plat 30 cm nya. Baiklah, jika sudah terpasang seperti ini, untuk menyatukan dengan jalur lipatan agar hasilnya tepat, kita perlu memberikan titik center kedua ya. Bisa kita buat dari karton seperti ini. Selanjutnya bisa kita pasang dan perhatikan agar kedua jalur berposisi rapat sama rata kedua sisinya. Kita pasangkan rangkaian engsel di bagian sisi jalur dengan mengikuti titik sudut jalur tepat di titik center asnya, mengikuti kartonnya ya, titik center di kartonnya. Baru kita satukan ya sobat kreatif. Sekarang untuk jalur siku sudah mempunyai dudukan engsel. Sekarang kita perlu membuat posisi jalur plat terhubung dengan rumahan engsel bagian luar ya, berfungsi sebagai penggerak dan penahan jalur plat. Jadi kita berikan beberapa penerapan bahan agar posisi rumahan engsel luar terhubung dengan jalur platnya. Di sini saya memakai bahan plat strip 12 mm ya sebagai penghubungnya. Oke, dan kurang lebih seperti ini bagian penghubung setelah kita satukan semua ya sobat kreatif. Sekarang bisa kita satukan langsung dengan jalur platnya. Dan kita uji fungsi engselnya apakah pertemuan kedua sudut jalur sudah presisi apa belum ya, seperti itu. Jika sudah, kita langsung kuatkan keduanya. Oke, dan di sini kita masuk pada pelengkapan jalur plat dengan menambahkan tahanan tambahan agar lebih kaku ya, tidak mudah centang, dengan memakai bahan nako besar seperti di dalam video. Untuk penerapannya kita memakai sistem baut ya sobat kreatif, agar bisa dibuka dan dipasang mudah, karena kita memerlukan fungsi penekukan untuk bentuk U kecil seperti penekukan shelving seperti itu, yang tidak bisa jalur lipat platnya lebih dari 20 mm ya sobat kreatif. Makanya saya pakai bahan plat ketebalan 19 mm untuk bahan jalur lipatnya. Untuk penekukan max di 1,5 mm, posisi tahanan ini harus tetap terpasang ya sobat kreatif. Jadi penekukan tanpa tahanan tidak direkomendasikan untuk penekukan plat lebih dari 1 mm, karena akan rentan centang ke depan nantinya ya sobat kreatif. Baiklah, jika sudah bisa dipahami agar posisi lahar engsel mudah diganti ketika nanti rusak, jadi kita perlu membuat rangkaian penahan engsel dengan sistem bongkar pasang juga seperti ini ya. Jadi tiap bagiannya kita pasang pakai baut dan kita satukan dengan dudukan kaki-kaki yang sudah terpasang. Kita buatkan rangkaian sama halnya dengan waktu kita membuat rangkaian penghubung engsel dengan plat ya.
Hanya di bagian ini kita pasangnya pakai sistem baut ya sobat kreatif, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan pasang lahar pilau dengan lubang as 25 mm di kedua dudukan kaki-kaki. Lahar pilau ini untuk penopang as sebagai penghubung penggerak agar satu tuas naik turun bersamaan ya sobat kreatif. Di bagian ujung as bisa kita pasang plat bulat dengan dua lubang sejajar seperti ini. Plat ini akan berfungsi sebagai pendorong dan penarik jalur atas yang digerakkan dengan tuas nantinya ya. Untuk di lubang satunya yang terdapat di plat bulat bisa kita siapkan rangkaian seperti engsel yang pertama yang sudah dilengkapi dengan lahar juga ya. Dan as drat yang sudah disesuaikan dengan diameter dalam laharnya. Lalu kita pasangkan dengan posisi seperti ini, usahakan kedua bagian sejajar posisi dan arahnya ya sobat kreatif. Kurang lebihnya posisinya nanti akan seperti ini ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan kekuatan tambahan pada jalur siku dengan menambahkan UNP8. Dimaksudkan agar posisi jalur siku ketika mendapatkan tekanan dari mata penekuk tidak lentur atau lebih kaku seperti itu ya. Baiklah, dan di satu sisi as engsel bisa kita siapkan plat bulat seperti dalam video. Plat ini untuk memberikan patokan ya berapa derajat tekukan yang diperlukan. Kalau istilahnya pembantu stopper ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tahap jalur atas dan kita awali dengan memberikan tahanan di ujung sisi belakang dudukan kaki-kaki. Seperti yang bisa dilihat di video ya sobat kreatif, dengan bahan yang sama, plat 16 mm, lebar 10 dan panjangnya di 30. Hanya di bagian ini kita memerlukan lubang di ujung paling atas disesuaikan dengan lahar pilau yang sudah disiapkan. Bisa memakai as yang 20 mm bisa ya, atau yang 25 mm seperti dalam video. Karena lubang ini sebagai engsel jalur atas ya untuk fungsinya. Baiklah, sekarang kita siapkan bahan sebagai dudukan jalur atas atau mata penekuk tepat di lubang yang tadi sudah dijelaskan. Sejajarkan kedua lubangnya. Untuk bahan dudukan sendiri masih dengan bahan 16 mm, lebar 10, hanya panjangnya di 20 cm ya. Sudah lengkap dengan lubang dan beberapa lubang baut untuk penerapan lahar pilau yang sudah disiapkan. Sebelum kita ke penerapan as dan lahar pilaunya, kita coba dahulukan dulu pemasangan jalur atasnya sebagai dudukan mata penekuk ya, dengan memakai bahan UNP8 seperti ini. Untuk panjang kita sesuaikan terlebih dahulu tentunya ya. Lalu kita siapkan juga mata penekuknya dan kita pasang dengan sistem baut juga pada dudukannya. Untuk mata penekuknya sendiri punya ketebalan 19 mm sama dengan bahan jalur lipatnya ya. Untuk lebar bisa disesuaikan. Di sini saya pakai ukuran 20 x 20 dengan derajat kemiringan alas mata di 30 derajat. Usahakan ketika penerapan mata penekuk posisi alas harus selaras atau rata tiap bagiannya ya sobat kreatif. Jika sudah terpasang, jangan lupa berikan tutup pada jalur UNP-nya, bisa menggunakan plat seperti yang saya pakai dengan ketebalan 4 mm. Penutup ini bisa memberikan sedikitnya kekuatan tambahan pada jalur UNP agar tetap kaku ya sobat kreatif. Hanya waktu pemasangan penutup ini usahakan jangan dielas full agar ketika salah satu lubang baut mata penekuk rusak bisa kita buka dengan mudah ya. Oke, sekarang kita coba pasangkan dengan rangkaian sebelumnya. Posisi penerapan berpatok tetap pada ratanya alas mata penekuk dan sejajarnya ujung mata penekuk dengan sudut jalur plat dan siku. Jadi sekarang bisa kita pasang as dan lahar pilaunya sebagai engsel atas ya fungsinya agar mata penekuk atau keseluruhan jalur atas bisa naik turun.
Oke, kita berikan penahan di bagian atas mata penekuk agar tidak geser ukuran akuratnya. Sekarang kita akan menghubungkan plat bulat tadi sebagai pendorong dengan jalur atas yang barusan dipasang ya. Kita harus membuat posisi penghubung keduanya dalam posisi lurus rata. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu dudukan atas dengan bearing yang sudah terpasang di bagian bawah. Dan tentunya kita buatkan juga asdrat seperti di bagian bawah juga ya, untuk penghubung dan juga sebagai settingan jarak renggang alas mata penekuk. Jadi bahannya bisa kita pakai dari bahan long drat yang bisa dinaik turunkan seperti dalam video ya. Dan kita satukan dudukan lahar atas dan bawahnya seperti ini. Oke, di sini saya siapkan dulu kaki-kaki untuk alatnya, untuk bentuk desain dan lainnya bisa disesuaikan sendiri ya, bagusnya seperti apa. Saya di sini pakai bahan UNP ya untuk kaki-kakinya ukuran 8. Oke, dan baiklah, karena sudah beres ya pembuatan kaki-kakinya, sekarang kita coba satukan dengan rangkaian sebelumnya, tepat di dudukan kaki-kaki yang sudah terpasang ya. Oke, untuk melengkapi alatnya biar mudah kita atur dari jarak kecentangan dan lainnya, jadi kita perlu memberikan beberapa settingan ya Sobat Kreatif pada tiap center jalurnya dengan memakai bahan long drat dan nako seperti ini. Settingan ini berfungsi ketika jalur plat centang ke bawah bisa kita kencangkan atau longgarkan bautnya, atau jalur atasnya yang centang ke belakang dan ke depan penyesuaiannya sama ya, bisa kita kencangkan atau longgarkan baut settingan yang sudah terpasang ini. Untuk pemanis desain alatnya kita tutup tiap settingan dengan plat ya Sobat Kreatif, dan ini bebas ya. Oke, sekarang kita masuk pada pemasangan tuas samping untuk menaik dan menurunkan mata jalur atas. Kita pasang dengan baut juga agar lebih aman ketika pengiriman nanti dilakukan, dan agar mudah menggeser nyamannya kita mengunci posisi mata penekuk dan jalurnya ya. Kita sekalian siapkan juga dudukan untuk penerapan bandul pemberat agar ketika melipat tidak terlalu berat ya. Di sini untuk berat bandulnya saya pakai ukuran 15 kg beratnya. Kita lengkapi tuas jalur plat ya untuk memudahkan melipat platnya, dan cara membuat alat bending plat sudah kita selesaikan semua ya. Tinggal kita atur finishing dan lainnya. Oke, dan baiklah, mungkin tidak semudah waktu kita melihat tayangan dalam video ya untuk membuat alat-alat seperti ini. Di samping ada fungsi yang harus jadi prioritas utama, tentunya ada ukuran bahan yang harus sesuai dengan ukuran berat dan bagian lainnya. Tapi sesulit apapun kerjaan, semuanya sama ya Sobat Kreatif. Yang tersulit itu hanya berada di bagian pertama, sisanya tinggal pengembangan buah dari tiap kesulitan yang sudah diselesaikan di awal. Dan tergantung dari niat kita juga ya untuk menyelesaikannya. Intinya adanya tayangan ini semoga sedikitnya ada gambaran dari tiap kebingungan dan tiap kesulitan untuk siapa saja yang mau mencoba membuatnya sendiri di rumah atau di bengkelnya ya. Dan kita lebih bersemangat karena nyatanya tidak ada keberhasilan tanpa kesulitan, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Jangan kalah sama kerjaan ya, karena kita difungsikan untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Memang pusing ya, tapi kita manusia juga punya kewajiban untuk berpikir tentunya sesuai kemampuan dan bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.